Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, nikmat yang wajib kita syukuri dengan amal yang nyata. Baru berlalu satu pekan, lebih sedikit ya, satu pekan pas. Kita mengumandangkan takbir sampai dengan 4 hari. Saya sebenarnya materi kajian ini sudah sering kita dengarkan. Tapi saya ingin menekankan bahwa buat apa kita takbiran kalau nggak yakin Islam akan menang? Jadi orang-orang yang benci Islam menang, yang tidak suka syariat Islam ditegakkan, jangan ikut takbiran deh. Itu. Intinya itu sebetulnya. Kajian selesai. Jadi orang-orang yang mengatakan syariat Islam akan memecah belah, jangan takbiran, jangan Idul Fitri, jangan Idul Adha, jangan berangkat haji. Di sana tiap menit dengar takbiran itu. Shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini shadaqa wa'dah. Maha benar janji Allah itu. Shadaqa wa'dah wa nasara abdah. Allah akan memenangkan hambanya. Wa azza jundah. Allah akan menangkan. Allah akan berikan kejayaan jundah, tentara-tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah akan hancurkan seluruh musuh-musuhnya dengan keesaannya. Nah, ini. Shadaqa wa'dah, maha benar janji Allah. Nah, maka orang yang nggak suka Islam menang, nggak suka Islam mengatur negeri ini, nggak suka Islam mengatur dunia ini, sudah nggak usah berangkat haji. Nggak usah takbiran. Bahkan ketika kita sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masa nggak mampu menjadikan Islam jaya? Nah, itu tiap hari kita baca berkali-kali kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mampu. Dia datangkan para rasul masa hanya untuk kalah. Dia turunkan agamanya masa hanya untuk kalah. Sedangkan Allah Maha Besar. Nah, ini takbiran itu kandungannya seperti itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas ditakuti, tidak ada yang pantas dipatuhi, tidak ada yang pantas untuk diharapkan, dicintai selain Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Mencintai Allah itu wujudnya adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makannya, tidurnya, minumnya, mandinya, sampai mengatur keluarga, mengatur masyarakat, mengatur negara, semua mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Itu baru namanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada yang lebih pantas dicintai kecuali Allah, tidak ada yang lebih pantas untuk ditunduki, dipatuhi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk tunduk, untuk patuh itu Allah sebut namanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan satu-satunya, bukan tujuan utama. Tujuan satu-satunya Allah ciptakan kita, manusia dan jin, hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu, menghambakan diri. Hamba itu bahkan jiwanya sendiri bukan miliknya. Badannya bukan miliknya, badannya, raganya, jiwanya, pikirannya punya tuannya. Itu yang namanya hamba. Maka seluruh yang ada diri kita ini punya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena punya Allah maka hanya Allah yang berhak mengaturnya. Karena milik Allah maka hanya Allah yang akan memberikan kebaikan dengan tata cara dan aturan yang Allah turunkan. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi kalau kita mengaku sebagai Muslim. Maka ini penting saya jelaskan. Karena akhir-akhir ini mengkaji kayak begini ini bikin para ustadz keder. Ada cap radikal, intoleran, anti NKRI. NKRI adalah negeri yang sangat kita cintai dengan cara menjadikannya bersyariah. Begitu. Tidak masalah NKRI. Tidak masalah namanya apa saja. Bahkan dulu disebut Majapahit pun nggak apa-apa. Yang penting diatur dengan syariat Islam. Faktanya 14 abad umat Islam diatur dengan sistem kerajaan. Ya, dinasti. Bani Umayyah itu didirikan oleh sahabat bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika beliau meninggal, beliau serahkan kepemimpinannya kepada Yazid bin Muawiyah, putranya. Yazid meninggal diserahkan kepada pamannya, ya, Marwan bin Hakam. Kemudian diserahkan kepada putranya lagi, Abdul Malik bin Marwan. Abul Abbas As-Saffah namanya, pendiri Bani Abbasiyah. Dia memimpin Bani Abbasiyah, menyerahkan kepada anaknya sampai kemudian kejayaan Bani Abbasiyah. Ya, di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Bani Abbasiyah kemudian mulai surut digantikan dengan Bani Saljuk. Surut kemudian digantikan dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Diturunkan kepada anaknya sampai kemudian lahirlah yang namanya Turki Utsmani. Apakah kemudian kita tidak isi sistem ini dengan sistem Islam? Ya, gitu. Jadi seandainya kemudian MPR sepakat, negara kita adalah NKRI bersyariah, kita terima itu. Ya. Jadi intinya begitu, syariat Islamnya adapun bentuknya tidak langsung serta-merta ideal. Tidak langsung serta-merta ideal. Itu yang harus kita
yakini bahwa semuanya butuh proses. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun butuh proses 23 tahun. Ya. Maka ini yang perlu saya sampaikan. Kita mulai. Bacaan takbiran lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada yang pantas disembah, diibadahi melainkan Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan hanya milik Allah lah segala puji. Sampai di sini sudah selesai kok. Segala pujian dalam apapun, dalam proses penciptaan, dalam proses pengaturan, dalam segala hal hanya Allah yang pantas dipuji. Artinya hanya Allah yang terbaik dan tidak ada yang bisa menandingi. Dalam bentuk kasih sayangnya, Allah yang terbaik. Ya Arhamar Rahimin. Setiap hari kita baca dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu termasuk dunia ini. Artinya apa? Ketika Allah menurunkan syariahnya itu wujud dari kasih sayangnya. Apabila diterapkan maka akan muncul kemakmuran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang pernah saya sampaikan di sini. Dalam surat Saba disebutkan ya, betapa indahnya negeri Saba. 1000 kilometer di kiri dan kanan jalan itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Orang mau jalan dari Jakarta ke Surabaya nggak perlu bekal. Karena begitu lapar tinggal minggir. Saking suburnya. Saking suburnya. Mau segala sesuatu gratis. Dan Indonesia itu sangat mirip dengan negeri Saba. Cuma bedanya kalau ini tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah. Tapi nggak beda jauh dengan negeri Saba dalam kemakmurannya. Rakyat Papua itu tidur di atas emas. Rakyat Aceh tidur di atas minyak. Nikmat apa lagi yang mau didustakan oleh negeri ini? Ya, maka wajar kalau Allah murka. Karena begitu banyak nikmat yang Allah telah limpahkan. Sampai orang mengatakan Zamrud Katulistiwa. Ya, saking indahnya negeri ini. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Allah Maha Besar dengan segala keagungannya. Dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallah, dan Maha Suci Allah. Bukratan wa asila. Di pagi hari maupun di sore hari. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Wala na'budu illa iyyah. Dan kami tidak akan beribadah, tidak akan menyembah kecuali hanya kepadanya. Mukhlishina lahuddin, dengan betul-betul bersih, suci, ikhlas. Lahuddin, bagi Allah seluruhnya ad-din ini. Nah, kalimat ini sudah sangat jelas. Dinun. Dinun itu bukan hanya agama. Dinun itu aturan hidup, way of life. Aturan yang mengatur kehidupan dunia, kehidupan manusia, kehidupan alam semesta, kehidupan semua yang ada di bumi dan langit ini namanya dinun. Maka demokrasi juga dinun. Ya. Kristen dinun, Konghucu dinun. Tetapi inna dina indallahil Islam. Hanya Islam adalah din yang diridhai Allah. Jadi din itu banyak. Mau disebut agama, way of life, budaya, pokoknya segala sesuatu yang mengatur kehidupan manusia disebut din.
Maka di takbir ini dikatakan mukhlisina lahuddin. Hanya milik Allah saja din ini. Hanya Allah saja yang berhak mengatur kehidupan ini. Mukhlis. Semua menerima dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, dengan betul-betul tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Udkhulu fis-silmi kafah. Islam, hanya Islam yang mengatur kehidupan saya. Nah, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Di dalam kalimat yang lain sering ditambah walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Ya. Sekalian 3 musuh ini sebutkan sekalian. Ya. Jadi takbir itu bentuk pernyataan kemenangan kita, kepasrahan kita, ketundukan kita, keyakinan kita bahwa hanya Allah yang akan memberikan kemenangan, segala puji baginya, Masya Allah, walaupun orang kafir nggak suka, walaupun orang musyrik benci, walaupun orang munafik ya, marah-marah. Jadi ini sudah sebuah pernyataan bersama kaum muslimin selama 4 hari 4 malam di seluruh dunia nggak berhenti-berhenti. Nah, maka memahami makna takbiran itu sangat penting agar kita nggak salah. Ya. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas pagi hari ini, la ilaha illallah wahdah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Shadaqa wa'dah. Maha benar janjinya. Wa nasara abdah. Dan Allah menolong hambanya. Wa azza jundah. Allah memenangkan tentaranya. Memuliakan, menjadikan jaya tentaranya. Wa hazamal ahzab wahdah. Dan Allah menghancurkan, meluluhlantakkan, menghancur leburkan musuh-musuhnya. Wahdah, sendirian. Jadi kalau kita itu nggak mau, ya Allah akan pilih orang lain. Karena Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Sudah pernah saya jelaskan. Menolong agama Allah itu bukan berarti Allah butuh pertolongan. Kita yang butuh pertolongan Allah. Surat Muhammad ayat terakhir. Surat Muhammad ayat terakhir disebutkan, kalau kamu tidak mau ikut membantu agama Allah, walaupun dengan hartamu, maka Allah akan ganti orang lain yang tidak pelit seperti kamu. Allah nggak kurang hamba-hambanya yang saleh. Ya. Sama ketika Nabi Muhammad SAW ya, berbicara di hadapan sahabatnya Muhajirin dan Ansor. Di samping kanannya ada seorang sahabat mulia, Salman Al-Farisi. Beliau menepuk paha Salman. Demi Allah, wahai Muhajirin, wahai Ansor, seandainya dulu kalian tidak mau menolongku menegakkan agama ini, sungguh Allah akan binasakan kalian dan Allah akan ganti orang-orang yang seperti kalian itu dengan orang ini dan saudara-saudaranya. Sambil menepuk paha Salman Al-Farisi. Seandainya orang Mekah tidak hijrah ke Madinah, orang Madinah tidak menyambut hijrah Nabi SAW, lalu mereka tidak membantu Nabi untuk menegakkan agamanya, kata Nabi, kalian akan dihancurkan Allah SWT. Lalu Allah akan jadikan orang ini dan saudara-saudaranya sebagai penolongku. Padahal Salman Al-Farisi adalah satu-satunya orang Persia yang muslim. Sisanya memusuhi Islam semua. Nabi sampai bilang gitu. Jadi kalau orang Islam tidak mau membantu agamanya, bisa jadi orang Islam dihancurkan, Allah datangkan orang-orang kafir yang masuk Islam untuk menjayakan Islam. Ya. Dan itu sudah banyak terbukti. Bukankah orang-orang Mesir dulunya kafir? Bukankah orang-orang Palestina dulunya kafir? Datang Islam yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam, lalu kemudian menjadikan Islam jaya. Nah.
Bahkan kita kenal Laksamana Cheng Ho, orang Cina yang datang ke Indonesia. Itu di Semarang ada namanya apa namanya itu ada museum di sana gitu ya. Nah, jadi dari sini jelas sekali Allah sendiri yang akan memenangkan agamanya. Allah tidak membutuhkan kalian. Itu ayatnya surat Muhammad ayat terakhir. Antumul fuqara, kalian itu yang butuh sama Allah. Wallahu ghaniyyu, Allah maha kaya. Kalau kalian tidak lakukan menolong agama Allah, maka Allah akan yastabdil qauman ghairakum. Akan ganti kaum yang bukan kalian. Dan tidak akan seperti kalian. Coba. Sampai gitu. Tidak akan seperti kalian. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan makna membela Islam. Mungkin 2-3 tahun yang lalu. Kenapa kita diperintahkan membela agama Allah? Bukan karena Allah lemah, tapi karena untuk menguji kita. Apakah benar pengorbanan kita kepada Allah SWT. Karena cinta itu butuh bukti. Dan salah satu bukti cinta adalah pengorbanan. Allah bisa saja menjadikan hambanya seluruhnya beriman. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Ya. Bisa saja dalam sehari seluruh musuhnya hilang, kalah. Tapi Allah ingin menjadikan itu sebagai ujian bagi orang Islam, orang beriman. Agar dia tambah yakin, kemudian mereka berjuang. Ya memang itu sunnatullah. Itu adalah aturan Allah SWT. Ini terjemahannya, tadi sudah saya sampaikan. Dari lafal atau bacaan takbir Idul Fitri dan Idul Adha ini, jelas sekali dapat kita simpulkan bahwa mereka yang tidak yakin Islam akan menang dan jaya, jangan ikut takbiran. Yang gak yakin, jangan ikut. Apalagi yang benci. Ya, takbirnya dusta. Padahal takbiran itu disunnahkan bukan hanya Idul Adha dan Tasyrik. Ulama banyak menyatakan bahwa takbir secara bebas itu disunnahkan dari sejak tanggal 1 Dzul Hijjah. Tanggal 1 Dzul Hijjah sampai dengan tanggal 13 Dzul Hijjah. 13 hari kaum muslimin disunahkan bertakbir. Dengan takbiran yang seperti ini. Tapi karena kita terbiasa takbiran itu setelah menjelang malam menjelang Idul Fitri sehingga kita jarang melakukannya. Sebenarnya dibolehkan dari sejak tanggal 1. Ya. Janji-janji Allah untuk memenangkan Islam. Shadaqa wa'adah. Kalimat pertama. La ilaha illallah wahdah. Shadaqa wa'adah. Maha benar janjinya. Maha benar janjinya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah SWT. Kemarin takmir DKM meminta saya untuk menanyakan kepada saya kesanggupan apakah hari ini bisa ngisi kajian. Saya bilang bisa. Dan DKM percaya. Padahal saya bisa bohong juga kan. Bapak-bapak juga datang. Insya Allah nanti Ustaz Fuad yang ngisi. Bapak-bapak juga percaya. Padahal saya juga manusia. Kalau sama manusia aja kita percaya, kenapa nggak percaya sama Allah? Pantas nggak kalau Allah marah? Nyawa dikasih, rezeki dikasih, kesehatan dikasih, udara dikasih, semuanya gratis. Cuma suruh percaya saja nggak mau. Ya. Percaya saja sudah, yang penting percaya kamu. Nah. Ini wajar sekali kalau kemudian Allah SWT murka. Suruh percaya. Dan sudah datang bukti-bukti itu. Ya. Fir'aun. Musa sendiri tidak menyangka bahwa kalahnya Fir'aun bukan dengan Musa.
Kita menyangka bahwa kalahnya Fir'aun itu karena terbunuh sama Musa. Ya. Bukan, Allah tidak menjadikan Fir'aun mati karena Musa. Tapi Fir'aun tenggelam. Ibrahim menang melawan Namrud bukan karena Ibrahim membunuh Namrud, tapi karena Namrud dimasuki nyamuk atau lalat yang kemudian malaikat itu menjadikannya mati ke dalam kupingnya. Konon begitu. Jadi dari sini kita lihat bahwa para nabi pun tidak tahu bagaimana akhir dari musuhnya. Seperti apa mereka akan kalah. Tapi mereka yakin pasti mereka kalah. Nah, maka kita harus begitu. Kita yakin Islam itu pasti menang. Caranya kita tidak tahu. Kita yakin musuh-musuh Allah pasti hancur. Caranya terserah Allah. Kita hanya wajib meyakini, berusaha untuk mewujudkannya. Selanjutnya terserah Allah. Begitu. Enggak dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, maka kalau saya katakan, kalau dengan kemudian kita mengadakan kajian ini muncul ghirah Islam, semangat Islam, lalu menjadikan orang-orang menjadi tambah bertakwa, tambah yakin dengan kemenangan Islam, itu sudah cukup insya Allah. Nanti akan datang semangat yang baru, anak cucu yang luar biasa. Ya. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, saya sampaikan secara jujur. Bagaimana keyakinan kemenangan itu semakin muncul hari ini. Betapa banyak sekolah negeri nggak dapat murid. Ya, di Solo itu ada sekolah negeri SD negeri Sriwedari. Ada banyak, muridnya cuma 1. Kasihan kalau izin ke toilet, gurunya sendirian. Ya. Apalagi kalau muridnya cuma perempuan kan kasihan minta diantar biasanya. Kenapa mulai seperti ini? Mulai muncul kesadaran kaum muslimin bahwa pendidikan hari ini tidak menghasilkan apa-apa. Mereka butuh Islam. Nah, itu. Ghirah itu akan muncul. Semakin ditekan, umat akan semakin butuh Islam. Itu. Bahkan ada seorang Ustadz, seorang ulama mengatakan, seandainya apa yang dialami oleh Islam ini, dialami oleh agama lain, agama itu pasti sudah hancur. Dihina, difitnah, ditekan, diteror, dikatakan ini dan itu, nabinya dihinakan, semua. Ya, semua yang dialami Islam ini dialami oleh agama lain, agama itu sudah nggak ada pengikutnya. Tapi tidak Islam. Semakin nabinya dihina, semakin umatnya membela. Mana ada agama lain? Coba. Yesus saja dilecehkan, diam semua. Itu Tuhannya loh ya. Tuhannya dilecehkan itu nggak ada satupun pemimpin negara yang protes. Apalagi rakyatnya. Nah, Islam tidak. Ya. Satu orang menghina Islam, satu negara bisa bergolak. Islam dicaci maki, dikatakan ini dan itu. Ternyata di Amerika, buku yang paling laris adalah terjemahan Al-Quran. Tidak pernah ada peristiwa seperti itu. Maka berbondong-bondong masuk Islam. Ini fakta yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah bukan sembarang agama. Ya. Dan Allah sudah berjanji, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kalimat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yauma pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian din kalian, aturan hidup kalian, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat dariku. Wa raditu, dan aku ridho, kata Allah, lakum untuk kalian islama dinan, Islam sebagai agama kalian, din jalan hidup kalian.
Nah, artinya Allah tidak ridho yang lain sebagai jalan hidup. Kan begitu. Innad dina indal Islam, dan seterusnya itu. Ya. Janji-janji Allah itu ada dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan kemuliaan, kemenangan itu hanyalah bagi Allah. Hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Ya. Bahkan Said Qutb mengatakan, menjadi mukmin itu sendiri sudah kemenangan. Menjadi mukmin itu sudah kemenangan, apapun kondisinya. Menjadi muslim itu sendiri sudah kemenangan, apapun kondisinya. Siapa yang menang, Bilal atau Umayyah? Orang kafir mengatakan Umayyah karena Bilal disiksa, tapi orang Islam mengatakan Bilal yang menang. Surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina amanu Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Surat Al-Mutaffifin disebutkan di situ kemenangan abadi. Kemenangan abadi adalah memegang teguh iman. Walaupun di dunia mereka kalah. Kenapa? Karena kehidupan orang mukmin itu dua, dunia dan akhirat. Sementara kehidupan orang kafir hanya di dunia saja. Ya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah, kalau nggak salah dikatakan, qul hal tanqimuna minna illa maaf saya lupa. Tidak ada yang kalian tunggu-tunggu dari kami illa ihdal husnayain, kecuali satu di antara dua kebaikan. Jadi ini menjadi moto kaum muslimin. Ya. Kalian itu menunggu kami itu, sementara kami menunggu satu di antara dua. Eskariman aumud syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau menang dengan kemuliaan, kalau mati dengan kesyahidan. Merdeka atau mati. Loh, kalimat itu sampai digunakan oleh para pejuang dulu. Merdeka atau mati. Eskariman aumud syahidan. Ikhdal husnain, satu di antara dua. Syukur-syukur dua-duanya. Di dunia mulia, di akhirat mulia. Ya. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, kemenangan, kejayaan, ya, keagungan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Hanya milik Allah kemuliaan. Maka selain dari Allah adalah kehinaan. Hanya Islam yang akan menjadikan kita mulia. Selain Islam, hina. Nah, ini janji Allah. Hanya milik Allah kemuliaan itu. Hanya milik Allah ad-din itu. Maka kalau kalian mengharap kemuliaan dengan meninggalkan Islam, kalian akan menjadi hina. Nah, ini nasihat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ayat ini menjelaskan tujuan, maksud dan tujuan diutusnya Rasulullah dan seluruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Huwallazi, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, huda, petunjuk, Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar, aturan hidup yang benar. Untuk apa? Untuk apa Allah mengutus Rasulullah dengan Al-Quran? Untuk apa Allah mengutus Rasulullah dengan aturan hidup? Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk dimenangkannya atas segala aturan hidup yang lain. Ya. Jadi diturunkannya Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, itu bukan hanya sekedar diturunkan kemudian kalah. Diturunkan kemudian menang atas seluruh agama. Ini yang dimaksud dengan rahmatan
lil alamin. Rahmatan lil alamin kok syariatnya nggak dipakai. Nah, bukan Islam rahmatan lil alamin itu bukan kemudian kalau ada Natalan kita ikut. Ya. Kan sekarang dikatakan rahmatan lil alamin kan kayak gitu ya. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin. Maksudnya nggak punya prinsip. Bukan begitu. Rahmatan lil alamin adalah liyudhhirahu 'alad dini. Ketika Islam itu unggul di atas semua agama, aturan hidup, maka muncullah rahmat Allah. Dunia aman sentosa. Oh enggak mungkin. Masa semuanya diatur Islam? Loh kalau antum yakin dunia ini bisa diatur dengan demokrasi, kenapa tidak yakin bisa diatur dengan syariat Islam? Syirik nggak itu? Nah kalau dengan aturan manusia aja mereka yakin bisa kok. Dengan aturan Allah bilang nggak bisa. Mustahil. Loh, ini Masya Allah. Jadi ingin saya sampaikan ini kenapa? Karena ini betul-betul kaitannya dengan tauhid. Meyakini bahwa agama Allah adalah yang benar itu salah satu di antara 3 pokok din ini. Ya. Yang pertama meyakini Allah adalah Rabb kita, ilah kita, meyakini Rasulullah sebagai Rasul kita, dan meyakini Islam sebagai agama kita. Itu yang ditanyakan nanti. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Mengakui din, aturan hidupnya Islam tapi menolak Islam. Malaikat mungkar nakir nggak bisa dibohongi. Ya. Nggak bisa dibohongi. Jadi ujian pertama itu sudah gagal dulu nanti. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar. Untuk dimenangkannya atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Untuk menguasai dunia ini dengan Islam. Sebagai rahmat. Kasih sayang Allah kepada makhluknya. Yang kedua, ya, ini pasti dibenci oleh orang-orang musyrik. Nah, jadi proses untuk menuju kemenangan Islam ini sangat dibenci oleh orang-orang kafir. Maka tadi dalam takbiran, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Coba ini kan sebuah pernyataan dari seluruh kaum muslimin. Ya. Terserah kalian mau nggak suka. Ya. Kami ingin Islam jaya. Kan gitu. Nah, tapi kebanyakan kita itu kalau baca sesuatu itu kayak baca mantra. Nggak paham maknanya. Gitu. Oh, yang penting ngomong aja ya. Nah. Kalau kita pahami betul-betul tidak ada orang yang bertakbir yang tidak kemudian muncul keyakinan. Ya. Soal kapan waktunya itu bukan urusan kita. Ya. Bahkan Nabi pun tidak pernah. Ketika ditanyakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Surat Al-Baqarah ayat berapa saya lupa ini. Bentar saya carikan. Ini jawaban bagi orang yang bertanya. Terus kapan menangnya? Surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah kalian menyangka akan masuk surga dan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang dialami umat-umat sebelum kalian? Mereka disiksa, diguncangkan, macam-macam bala. Wazulzilu, digoncangkan. Hatta yaqula rasul, sampai rasul yang diutus waktu itu, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Kapan kemenangan yang dijanjikan itu akan tiba? Allah menjawab, ala inna nasrallahi
qarib. Kemenangan Allah itu dekat. Coba. Ya. Dekatnya Nabi 23 tahun. Ya. Dekatnya Nabi Musa. Nah, dekatnya kita mungkin 100, mungkin 200, mungkin 1000. Nah, tapi kita tidak pernah dibebani untuk sampai pada waktu itu. Kita hanya dibebani untuk sabar. Sabar terus istiqomah. Bukan sabar itu menyerah, bukan. Sabar untuk terus meyakini. Sabar untuk terus berusaha. Ya. Jadi beragama, ayat ini juga menjelaskan, mengaku beragama Islam berarti meyakini bahwa dengan beragama Islam kita akan menang. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Begitu. Maka sesungguhnya setiap muslim itu optimis. Long ibadahnya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu optimisme apalagi dari kalimat melebihi kalimat Allahu Akbar. Wahai masalah, kalian kecil, Allah Maha Besar. Wahai problematika, kecil, Allah Maha Besar. Ya sudah. Maka sesungguhnya, kata Nabi SAW itu ya, kalau lagi capek, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Ya. Dijadikan ketenangan hatiku, jiwaku dalam salat. Gitu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena dalam salat itu ada kandungan makna yang luar biasa. Diawali dengan takbir. Ya, Allahu Akbar. Maka salat yang khusyuk akan menghilangkan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Hampir sama bunyi ayatnya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, Islam. Untuk dimenangkannya atas segala agama. Nah kalau tadi walau karihal musyrikun, sekarang wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ya. Yang akan menjadi saksi itu Allah. Yang akan menjadi bukti itu Allah. Yang akan menunjukkan buktinya. Ya. Tidak perlu minta persetujuan orang kafir. Mereka nggak akan suka. Cukup Allah saja yang menjadi saksi. Ya. Bahkan Al-Quran menyebutkan ayat surah, nama surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kalian dengan kemenangan yang nyata, yang jelas. Dan itu akan terus berulang. The history repeat itself. Sejarah itu akan mengulangi terus berulang. Nah, dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan ya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kemenangan, kekalahan itu akan kami pergilirkan di antara manusia. Dan giliran terakhir kemenangan adalah Islam. Arnold Toynbee mengatakan giliran the end of the history is belong to the West. Francis Fukuyama juga mengatakan demikian, bahwa akhir sejarah milik orang Barat. Mereka yakin, ya. Makanya mereka membangun segala macam kekuatan. Siapa yang mereka harapkan untuk nantinya memimpin? Ya Dajjal, Al-Masih, Ad-Dajjal. Mungkin mereka belum berpikir itu, tapi semua oleh Allah jadikan seperti itu. Nanti akhir zaman seperti itu pertarungannya. Ya, dan itu semua adalah diterangkan dengan jelas oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah sering sekali saya sampaikan itu. Termasuk peperangan melawan bangsa bermata sipit, peperangan melawan Hindu, ya, peperangan melawan India itu menjadi peperangan yang paling mulia. Siapa yang mati ketika bertempur melawan Hindu, mati yang paling mulia. Disebutkan begitu. Jadi jauh-jauh hari sudah Allah sebutkan. Perang melawan Hindu, perang melawan bangsa bermata sipit, perang melawan Dajjal, perang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Semua ini. Nah, cara untuk memenangkan peperangan adalah membuat musuh tidak bersiap-siap. Betul.
Makanya kita dicekoki terus, ya, supaya kita nggak bersiap-siap. Nah, dengan toleransi yang menunjukkan kekalahan. Ya. Ini, kajian kayak begini itu seharusnya membuat kita semangat. Karena hanya Islam yang oleh Allah dijanjikan kemenangan. Nah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia menangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. Nah, ini sampai dijelaskan 2 kali dalam 2 ayat berurutan. Ya. Disebutkan dengan cahaya Allah, disebutkan dengan din. Walaupun orang kafir benci, walaupun orang musyrik benci. Ini kan janji Allah. Dia Allah yang akan menyempurnakan, akan memenangkan. Ya, kita hanya sekedar berusaha, berikhtiar, meyakini Allah yang akan menyempurnakan seluruh upaya ini. Bahkan Nabi mengatakan seandainya kalian tidak mau ikut serta, Allah ganti. Allah juga mengatakan dalam surat Muhammad ayat terakhir, seandainya kalian tidak yakin, akan Allah ganti dengan orang lain yang yakin. Begitu banyak ayat-ayatnya yang Allah sebutkan. Nah, ini janji jelas kalimatnya, wa'ada. Tadi sodaqah wa'dah, maha benar janjinya. Nah, kalimat wa'ada itu ada dengan jelas dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Wa'adallah, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. La yastakhlifannahum fil ardi, dalam bahasa Arabnya demikian. Istakhlafa itu dalam makna bahasa yang paling sederhana, ja'alahum khulafa, menjadikan mereka sebagai khalifah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada kata khilafah dalam Al-Quran, ini ayatnya. Ya. Dan yang menafsirkan bahwa makna ini adalah khilafah itu seorang penafsir, ya, mazhab Syafi'i yang menjadi panutan GP Ansor Nahdlatul Ulama. Yang hari ini paling, ya, menterinya nggak suka dengan kalimat khilafah. Ya, di akhir nanti saya sebutkan. Yakut itu mengatakan khilafah itu menjadikan hancurnya dunia. Itu Pak Yakut. Ya. Ya. Nanti saya jelaskan ya. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar, akan mengganti keadaan mereka. Sudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Jadi ini Allah sampai sebutkan, kalian akan aku menangkan. Sebagaimana orang-orang dahulu aku menangkan. Kalian akan aku ridhoi, agama kalian akan aku teguhkan. Kalian dari rasa takut akan kami rubah menjadi rasa aman dan menang. Sangat detail. Prosesnya itu harus dilalui, takut dulu, kalah dulu. Ini ayatnya jelas kan? Tapi nanti akan Allah rubah. Nah, kalau cuma ngaji kayak gini aja, ada yang ketar-ketir. Padahal ini kan tafsir jelas kan? Allah rubah dari rasa takut menjadi aman. Nah sekarang ini 200 juta muslim ngomong kayak gini takut coba. Apalagi menunjukkan dalam amal nyata. Masya Allah, ngeri. Yang ditakuti siapa sih sebetulnya? Coba. Ini Masya Allah kita ini. Yang ditakuti itu siapa? Coba.
Kenapa kita begitu khawatir mengatakan Islam pasti menang, khilafah pasti tegak? Yang ditakuti siapa? Nah, kita ini ya memang ada, nggak sebut namanya, tapi paling 1, 2, 3. Nah, cuma ini ekornya ini banyak. Nah, ante-ante ini banyak. Semua suka takbiran semua. Ya, semua haji semua. Ya. Nah, nanti masuk di bagian terakhir. Orang-orang ini munafikin. Ya, orang-orang munafik semua. Ya. Dan Allah singkapkan itu dengan 212 yang lalu. Ya. Orang yang lebih suka Ahok jadi pemimpin, ya, orang kafir jadi pemimpin, ini munafik. Silakan buka Al-Maidah 50, jangan dari 51. Dari 49, 50, 51 sampai dengan 57. Jelas sekali di situ. Itu satu paket. Ya. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan? Wa man ahsanu hukman liqaumin yu'minun. Apakah dan hukum apakah yang lebih baik? Ya, dan seterusnya nanti silakan dibaca. Ya. Saya lanjutkan. Imam Baydawi, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Imam Baydawi ini ulama mazhab Syafi'i yang kitab tafsirnya bernama Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, tapi lebih sering disebut namanya tafsir Baydawi. Tafsir Baydawi itu tidak ada di pondok Ngeruki. Ya. Tafsir Baydawi itu adanya di pesantren ya, Salafiyah. Ya, di Tegalrejo, di Tebuireng, di Ploso, di Jombang yang itu. Itu adanya yang mereka pelajari itu. Nah, kalau lah saudara-saudara kita ini mau membuka dengan betul-betul tulus, tafsir Baydawi ini ada banyak sekali penjelasan yang sangat terang, benderang. Bahkan beliau mengatakan, siapa saja yang mengaku muslim tapi tidak ridho dengan hukumnya Muhammad SAW, maka dia kafir, murtad. Ya. Imam Baydawi ini dibaca oleh ya para santri-santri yang mondok di pondok Abah Anom di Tasik Malaya, itu dibaca. Yang di Al-Mu'min Ngeruki malah nggak ngerti. Karena saya lahir dan besar dari kalangan Nahdien, mbah saya itu mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi saya cukup paham dengan kitab-kitab Salafiyah ya. Bukan Salafi, Salafiyah. Salafiyah itu dulu pernah saya jelaskan, Salafiyah itu metodologi sorogan gitu ya. Metodologi pesantrennya dengan cara bukan modern ya. Sungguh akan kami jadikan mereka para khalifah yang menguasai bumi sebagaimana berkuasanya para raja atas kerajaan mereka. Itu makna berkuasa. Jelas sekali beliau menyebutkan para khalifah seperti raja. Jadi ayat ini sekaligus sebagai bantahan kepada mereka yang mengatakan tidak ada dalam Al-Quran kalimat yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah khalifah. Ayatnya jelas, la yastahlifannahum. Kami jadikan mereka khalifah. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesianya Depak, kami jadikan mereka berkuasa. Nah, makna berkuasa itu dijelaskan oleh Imam Baydawi, berkuasa seperti khalifah menguasai kerajaannya, kekhilafahannya ini. Menguasai bumi. Jadi disebutkan bumi. Ya. Bisyarah. Nah, tadi janji Allah. Sekarang janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, masa kenabian akan berlangsung di tengah kalian selama masa yang dikehendaki Allah. Ternyata sudah lewat 23 tahun. Ya.
Kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Nabi SAW wafat setelah 23 tahun. Kemudian akan berlangsung masa kekhalifahan yang sesuai dengan jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Khilafah ala minhajin nubuwah. Ternyata sudah berlangsung dari Khalifah Abu Bakar, dilanjutkan Umar, Utsman, Ali. Sebagian ulama mengatakan Al-Hasan bin Ali. Ya, tapi Al-Hasan cuma 6 bulan. Totalnya 35 tahun. Ya. Selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Sudah diangkat itu. Ya, sampai dengan gugurnya Ali bin Abi Thalib. Atau wafatnya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Yazid bin Muawiyah. Ya. Tapi yang disepakati ulama adalah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi ulama ada 2 pendapat, mereka mengatakan Khulafaur Rasyidin itu 4. Ini yang sepakat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi ada sebagian mengatakan ada lagi 1 yaitu Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali hanya 6 bulan, kemudian demi perdamaian kaum muslimin, beliau mundur dari khilafah, diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, sejak itu berubah menjadi kerajaan. Karena turun-temurun. Tetapi ulama tetap mengatakan itu sah. Kenapa? Karena ditetapkan di situ syariat Islam. Ya. Bukan yang ideal memang. Tetapi para ulama waktu itu, karena kalau tiap kali harus ganti kepemimpinan dengan cara penunjukan, dikhawatirkan akan terjadi peperangan lagi. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga belum mampu untuk itu, ya sudah. Maka ini istihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Diserahkan kepada putranya, Yazid bin Muawiyah. Maka sejak itu masuklah ini. Kemudian akan berlangsung masa kekuasaan para raja, muluk. Raja yang menggigit apa? Menggigit syariah Islam. Ya, kata Nabi dulu, sebelum wafat beliau memberikan nasihat yang menjadikan orang berkaca-kaca menangis. Nabi mengatakan, sepeninggalku nanti, ya, kalian akan terpecah-pecah. Ya. Maka wajib bagi kalian, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Innahu man ya'ishu min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Sepeninggalku nanti kalian akan tercerai-berai, akan muncul perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tamassaku biha, peganglah erat-erat. Ya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Maka kalimatnya adu, menggigit sunnah Nabi, menggigit sunnah khulafaur rasyidin, menggigit syariat Islam. Walaupun mereka raja-raja. Itu terjadi selama berapa tahun? 1400 tahun. Dari mulai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Saljuk, Bani Umayyah di Eropa, di Andalusia, kemudian Bani Ayyub, Bani Utsmani atau Turki Utsmani atau Ottoman. Itu semua berpegang teguh pada syariat Islam. Sudah terjadi, ya. Sudah berapa yang terjadi? Kenabian terjadi, khulafaur rasyidin terjadi, raja-raja yang menggigit sudah terjadi. Masa yang terakhir nggak terjadi? Nah, ternyata setelah raja menggigit bukan khilafah. Munculnya apa? Kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Diangkat 1924, ya. Turki hancur, tidak ada lagi khalifah. Ya. Kemudian akan berlangsung masa kekuasaan para raja-raja yang memaksa diktator.
Nah, sejak itu bangsa-bangsa di dunia tidak lagi menggigit syariat Islam. Lepas sudah syariat Islam. Yang memimpin para diktator, kulitnya sama, bahasanya sama. Sampai hari ini. Ya. Nggak ada sekarang yang dijajah bangsa barat secara langsung. Tetapi apakah berarti mereka itu tidak masuk dengan mulkan Jabarian ini? Nah, sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu kaitannya fase ini dengan fase fitnah akhir zaman. Yang 3, ya, termasuk fitnah sarra, fitnah akhlas, fitnah sarra dan fitnah duhaima. Saya bayangkan kalau bapak-bapak ini semua materi itu betul-betul diingat, itu nyambung terus loh ya. Masya Allah, ini bisa mata kuliah studi Islam. Selama masa yang dikehendaki Allah. Nah, masa ini nggak sebentar. Ternyata masa ini, kata Rasulullah SAW, idza qilang qadat tamadat. Kalau orang mengatakan, sudah selesai, rupanya baru mulai. Itu yang kita rasakan toh. Sudah selesai, rupanya belum mulai. Sudah selesai, baru mulai. Ya. Alhamdulillah merdeka, ganti yang jajah kulitnya sama. Kolonialisme hilang, ganti neo-kolonialisme. Gitu. Setan itu pinter. Nah, sampai ada 4 fase. Yang pertama adalah tidak ada satupun orang mukmin kecuali akan tertampar. Yang kedua, ya, apabila dikatakan sudah selesai, ternyata baru mulai. Yang ketiga, ya, dampaknya paginya mukmin, sorenya kafir, karena menjual agamanya dengan sekerat dunia. Yang terakhir, ya, jadilah 2 parit. Iman tanpa munafik, ya, munafik tanpa iman. Jadi yang dibagi ini orang Islam loh. Kalau kafir itu berarti orang luar kan? Munafik berarti yang munafik itu nggak punya iman lagi sudah. Yang Islam tidak punya nifak. Nah, apabila hari itu sudah datang, paginya Dajjal muncul. Nah, kapan itu datang? Nifak semua. Iman semua. Ketika Nabi Isa turun. Mendukung Imam Mahdi. Nyata betul bahwa yang benar itu Islam. Nah, jadi fase itu dijelaskan dengan banyak hadis yang saling berkaitan. Nah, maka banyak yang mengatakan kemudian bahwa memahami fitnah akhir zaman adalah bagian dari meyakini kemenangan. Nah, kalau nggak memahaminya, kita jadi nggak mungkin lah. Masa dunia segini diatur dengan satu model. Oh. Allah menghendaki ini. Nah, kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Nah, kapan Allah menghendaki? Itu sama seperti ketika Allah menghendaki Fir'aun mati. Musa sendiri nggak tahu, Fir'aun sendiri nggak tahu. Sama ketika Allah menghendaki Abu Lahab, Abu Jahal mati. Siapa sangka yang membunuh Abu Jahal itu 2 anak kembar usianya 14 tahun. Gak kenal Abu Jahal. Dia tanya sama orang Mekah, sahabat saya lupa namanya. Ya Ammi, wahai paman, mana sih Abu Jahal itu? Tuh loh, belum selesai nunjuk begini, sudah langsung mati Abu Jahal. 2 anak yang gak kenal sama Abu Jahal. Dia nanya sama, wahai paman, mana sih yang namanya Abu Jahal itu? Musuh nabiku. Dikasih tahu, dua-duanya maju, mati. Siapa sangka anak 14 tahun membunuh pemimpin yang... Nah. Jadi bahkan kita sendiri nggak tahu kapan waktunya, siapa yang akan memimpin. Musuh pun nggak tahu kapan ia akan berakhir.
Siapa nyangka 32 tahun kekuasaan akan hancur. Padahal sebelumnya Pak Harmoko mengatakan ya, seluruh rakyat mendukung Bapak untuk menjadi presiden lagi, gitu ya. Ya. Sesuai petunjuk Bapak Presiden. Nah. Ya. Kalau yang tahu ini berarti orang lama, orang jadul ini Mas. Ya. Yang orang jadul pasti udah tua ya, di atas 50 tahun ya. Sesuai petunjuk Bapak Presiden. Sampai harga cabai pun diatur coba. Tiap habis jam 1, cabai merah keriting di pasar Kelampok Brebes diumumkan semua. Coba hari ini siapa yang bisa menghandle? Sampai segitu kuatnya beliau ya. Harga sekarang ya, negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia untuk beli minyak harus bawa KTP coba. Ngeri loh. Jadi buat apa itu kelapa sawit? Ini mengerikan sekali. Maka kalau orang mengatakan enak zamanku toh, ya. Siapa yang akan menyangka bahwa kekuasaan beliau akan habis? Maka orang Arab mengatakan, wa inna likulli malikin alamat, falamma alamat. Bahwa sungguhnya setiap raja itu punya tanda-tanda kebesaran, punya istilahnya panji-panji kebesaran. Falamma ala, maka ketika mereka mulai bersikap berlebihan melampaui batas, matilah dia. Alamat itu tanda kebesaran, ya, simbol-simbol kebesaran. Ala itu melampaui batas, itu mati. Wa inna likulli malikin alamat, falamma alamat. Nah, yang paham bahasa Arab baru ini. Ya. Ketika sudah sampai pada tingkat melampaui batas, apa yang tersisa? Mati. Fir'aun itu mati setelah mengatakan, ana rabbukumul a'la. Mati dia. Hitler semua mati. Termasuk orang-orang yang ingkar itu setia sampai ingkarnya sampai puncak mati. Seluruhnya begitu. Tidak ada yang kemudian hidup selamanya. Makanya orang kafir itu takutnya cuma satu. Yang kami takuti adalah waktu. Yang kami takuti adalah dahar, waktu. Kemudian akan berlangsung masa kekhilafahan yang sesuai dengan jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian beliau diam. Nah, berapa fase yang sudah dijelaskan Nabi yang sudah terjadi? Nubuwah sudah jadi. Khulafaur Rasyidin sudah terjadi. Ya, Mulkan Adhan sudah terjadi. Mulkan Jabarian sedang berlangsung. Tinggal nunggu satu. Ya, Khilafah ala minhajin nubuwah. Dan itu hari ini dikatakan aliran sesat. Dikatakan apa? Macam-macam radikal dan sebagainya. Nah, padahal pelajaran tentang khilafah itu sudah ada dalam buku kelas 2 pelajaran agama Madrasah Aliyah Negeri sejak zaman Mu'ti Ali sampai dengan sebelum Yakut. Itu sudah ada. Nah, baru kemudian rupanya ini ada toh. Mereka nggak tahu, kecolongan mungkin menurutnya. Akhirnya dihapus sekarang. Nah, Madrasah Aliyah Negeri Man itu ada khilafah. Apalagi di pondok pesantren semua ada di bab terakhir biasanya, bab imamah. Tidak ada satupun kitab fikih yang komplit kecuali di belakang bab paling akhir adalah bab tentang khilafah. Nah, karena seluruh aturan-aturan yang ada dalam fikih itu tidak mungkin terwujud kalau tidak ada pemerintahan yang menerapkan. Coba aturan lampu merah, lampu hijau itu kenapa kita takut? Karena nanti kena tilang kan. Nah, kalau gini, lampu hijau wajib, lampu merah wajib berhenti. Lampu hijau boleh jalan, yang melanggar enggak apa-apa. Nah, kira-kira ada yang patuh enggak? Bagi yang melanggar silahkan. Nah, buat apa bikin aturan kalau tidak ada yang... Nah,
Yang menjaga aturan Islam itu adalah khilafah itu. Maka itu menjadi bab paling akhir. Semua ini kita bahas untuk kemudian dijaga dengan para pemimpin yang salih gitu. Nah kalau tidak ada ini ya teori semua. Nggak ada prakteknya. Nah bisyarah dari Rasulullah SAW. Saya bacakan ini. Dari Abi Kubail beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau ditanya tentang kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Rasulullah menjawab kota Heraklius, Konstantinopel, dan itu sudah terwujud. Ya. Semua janji ini terwujud loh, bukan nggak terwujud. Ini. Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel, maka sebaik-baik panglima perang adalah panglimanya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Sudah terwujud. Ini. Sampai berapa kali Muawiyah mengirimkan, salah satunya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya dijadikan rumah Nabi Muhammad SAW. Sulaiman bin Abdul Malik, Harun Al-Rashid, Bayazid I, Murad II, terus kemudian cucu dari Murad II yaitu Muhammad II. Karena beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel diberi gelar Al-Fatih, sang penakluk, sang pembebas. 1453. Hadis Nabi sudah dibuktikan. Nah, kurang apa lagi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini silakan dilihat ya. Ya, selain yang putih itu wilayah Bani Umayyah. Sudah sampai Eropa. Yang pojok ujung itu Spanyol itu, Eropa Barat. Ya. Jadi Barcelona itu dalam wilayah Islam berapa ratus tahun? 800 tahun diatur dengan syariat Islam. Sevilla, ya. Catalonia, Andalusia, kemudian Zaragoza. Itu bukan nama klub sepak bola. Ini wilayah kaum muslimin. Siapa yang menaklukkan? Panglima Musa bin Nusair, Panglima Tariq bin Ziyad. Siapa yang memerintahkan? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahun 711 Masehi. Ya. Berapa tahun? Bukan cuma setahun, bukan cuma 100 tahun. Indonesia ini baru 100 tahun. Baru 100 tahun. Andalusia 800 tahun melahirkan kebudayaan yang luar biasa. Itu pun bisa runtuh, apalagi cuma Indonesia. Jadi kita ini jangan tenang-tenang bahwa nggak mungkin umat Islam di Indonesia habis di Spanyol. Ya. Di Sevilla itu nggak ada masjid hari ini. Padahal dulu masjid pertama di Spanyol itu di Sevilla. Nah, sekarang kita tahunya Sevilla itu ya klub sepak bola. Nah, ini 90 tahun termasuk sudah sampai ke Eropa Barat. Bani Abbasiyah. Nah, tambah ke Afrika Utara dan Afrika Barat. Nah, jadi ketika Vasco da Gama dan orang-orang Eropa membawa armada perangnya dengan alasan ekonomi itu sampai di Afrika, lalu menjadikan orang-orang negro, orang-orang Afrika sebagai budak dibawa ke Amerika itu orang Muslim, para penghafal Al-Quran dari Mauritania, dari Mali. Ya. Silakan kalau yang langganan Netflix bisa buka Roots, film judulnya ROOTS. Itu awal mula bangsa Afrika, Afro-Amerika. Ya, orang-orang Afrika yang dibawa ke Amerika. Siapakah mereka? Orang-orang Muslim Afrika Utara dan Afrika Barat. Muslim mereka. Karena Bani Abbasiyah sudah ada di Eropa, di Afrika Utara dan Afrika Barat. Nigeria itu 75% Muslim, cuma penguasanya Kristen yang berkuasa. Nah, Mauritania 100% Muslim. Ini
Bani Ayyub. Bani Ayyub sudah mulai mengecil. Ya. Tapi ada Bani yang lain yang di Afrika. Ya. Nah, ini yang di Eropa, di jantung Eropa Barat. Andalusia, Bapak-bapak Ibu bisa saksikan itu. Hampir seluruh Spanyol itu wilayah Muslim, 800 tahun kecuali Aragon dan Castilla. Nah, kelak dua ini koalisi antara Aragon dan Castilla di bawah Ratu Isabella yang mengalahkan kaum muslimin di Grenada tahun 1495. 1495 Andalusia jatuh, 1505 Indonesia kedatangan Belanda. Kenapa? Karena penjaga Lautan Atlantik sudah tidak ada. Ya, ini bisa dilihat di sini tadi ya, karena di Spanyol sudah runtuh yang di kuning ujung itu, maka Eropa bisa lewat masuk ke Afrika dan Asia. Vasco da Gama sampai Tanjung Harapan, Alfonso del Bulgar sampai ke Samudra Pasai. 800 tahun mereka nggak bisa lewat. Karena selalu dipukul mundur oleh armada Khilafah Islamiyah. Nah, mereka menggambarkan itu sebagai the Pirate of Caribbean. Coba. Itu ya, bajak lautnya itu disebutnya tokoh Islam itu. Personifikasi dari tokoh Islam. Mereka nggak mampu untuk melewati Spanyol. Begitu 1495 Spanyol runtuh, 1500 mulailah penjajahan bangsa-bangsa Afrika dan Asia. Itu sejarahnya. Ya. Jadi kejayaan mereka itu atas kepedihan kaum muslimin dijajah ratusan tahun. Nah, kita kok mau-maunya loh meyakini bahwa keyakinan penjajah lah yang terbaik. 800 tahun kita melindungi, umat Islam melindungi Eropa. Nah, selanjutnya, ini yang di Eropa ya. Lihat ini yang Turki Utsmani. Eropa Timur sampai ke Vienna, Austria. Polandia itu bagian dari Khilafah Islamiyah. Bulgaria, Montenegro, Serbia, Kroasia, sampai Crimea. Crimea yang hari ini perang, Ukraina. Ya, itu kenapa kok kemudian mereka itu banyak orang Islamnya? Ya karena dulu menjadi bagian dari Turki Utsmani. Nagorno-Karabakh yang menjadi perselisihan antara Azerbaijan dengan Armenia itu selama hampir 100 tahun tidak pernah ada azan ketika dikuasai oleh Armenia. Pasukan Turki membantu Azerbaijan, baru beberapa bulan yang lalu ada azan kembali, nangis semua. Azerbaijan, Armenia, Lituania, itu semua wilayah Turki Utsmani. Jadi kalau ada orang Turki di Jerman, ya memang dulu mereka itu sampai ke sebagian Eropa Timur sudah, bahkan sudah 75% Eropa Timur. Dikatakan ya, Muhammad Al-Fatih itu sudah sangat hafal peta Italia dan Vienna itu mana ibu kota Austria. Lebih hafal dibandingkan orang penduduk asli. Namun Allah takdirkan beliau wafat. Sehingga tidak sempat merebut Romawi Barat. Romawi Timur telah beliau bebaskan, beliau akan merebut Romawi Barat. Allah takdirkan beliau wafat. Namun kemudian penerusnya, cucunya namanya Sulaiman Al-Qanuni atau The Great Solomon. Yang kemudian melanjutkan sampai Eropa Timur. Itu kita pernah jaya, kita ini bangsa yang jaya. Eropa Barat, Eropa Timur itu dalam naungan Islam. Itu akan kembali lagi kok nggak percaya itu loh. Sudah pernah terjadi, masa nggak bisa balik lagi sih? Cuma sesuatu yang direbut dengan kerja keras tidak akan bisa kita ambil lagi kecuali dengan kerja keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah wilayah Turki Utsmani dan Andalusia. Segini luasnya. Nah, ya. Saya lanjutkan. Pada bagian terakhir,
Maaf, ada satu bagian lagi sebelumnya. Dengan Islam kita jaya, tanpa Islam kita akan menjadi hina. Yang ngomong ini bukan sembarang orang. Dialah yang menaklukkan Palestina. Umar bin Khattab. Itu diucapkan ketika beliau menerima kunci Palestina. Ya. Beliau menerima kunci Baitul Maqdis, ya, datang dengan pakaian lusuh. Lalu Talha bin Ubaidillah mengatakan, engkau wahai khalifah, kenapa terlihat lusuh seperti itu? Istilahnya malu gitu ya. Jawabannya, kita dahulu adalah kaum yang paling hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain Islam yang dengannya Allah memuliakan kita, niscaya Allah akan menghinakan kita. Itu omongan orang yang datang untuk disambut dengan kemenangan di Palestina. Beliau berangkat sendirian berdua dengan pembantunya dari Madinah naik unta. Sampai di Palestina, beliau sendiri tuntun untanya, beliau bersihkan kudanya, kemudian pelananya beliau bersihkan, beliau tuntun kuda itu untuk minum. Seluruh mata melihat beliau. Terompahnya ditaruh di sini. Jadi cuek aja, khalifah loh itu. Ya, istilahnya ya penakluk Persia, penakluk Romawi. Kalau sekarang yang siapa yang menaklukkan Rusia sama Amerika? Ya, jalan kaki pakai terompah dengan santainya kudanya dikasih minum. Wah nggak kayak gini, agak gimana gitu loh. Nah jawabannya, bukan kita yang bikin mulia. Yang bikin mulia itu Islam. Nah, lalu dalam kalimat yang lain beliau mengatakan, dahulu kita adalah kabilah-kabilah yang terpencar-pencar mengembala kambing. Lalu Islam datang dan menjadikan kita umat yang menuntun umat-umat lainnya. Kita yang menggembalakan umat hari ini. Waktu itu ya. Kemudian kita tinggalkan Islam sebagai jalan hidup kita. Sehingga hari ini kita menjadi gerombolan kambing yang digembalakan oleh umat-umat lain di dunia. Dulu kita menggembala kambing, lalu kita menerima Islam, kita gembalakan umat manusia. Lalu kita tinggalkan Islam, kita digembalakan oleh umat-umat lain. Itu keadaan kita hari ini. Setelah 14 abad kita menggembalakan, memimpin umat. Nah ini bagian terakhir yang juga merupakan inti kajian ini. Yang munafik jangan ikut takbiran. Yang munafik jangan ikut takbiran. Siapa itu orang munafik? Orang munafik itu luarnya Muslim, dalamnya kafir. Kafirnya bukan karena dia Kristen, dia nggak suka dengan Islam. Itu. Dia sholat, dia zakat, bahkan dia haji, umroh berkali-kali, tapi dia nggak suka Islam menang. Itu. Di antara ciri utama orang-orang munafik adalah bahwa mereka mengaku muslim, bahkan mengaku paling beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi mereka benci dengan kemenangan dan kejayaan Islam. Mereka sangat benci apabila syariat Allah diterapkan untuk mengatur kehidupan kaum muslimin. Bahkan mereka selalu berupaya menjauhkan kaum muslimin dari jalan Allah dan upaya-upaya untuk menegakkan syiar-syiar Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi orang yang nggak suka Islam mengatur ekonomi, munafik. Orang yang nggak suka Islam mengatur politik, munafik. Setelah dijelaskan tentunya ya. Kalau nggak tahu, yang namanya orang nggak tahu ya. Setelah dijelaskan dia menolak, nah ini nifak. Loh tapi kan dia sholat, dia haji. Iya, justru karena dia sholat, dia haji, maka nggak disebut kafir. Disebut munafik. Nah gitu. Maka nggak disebut kafir karena dia masih menunjukkan ciri-ciri orang Muslim, tapi hatinya benci dengan Islam. Ya, itu makanya disebut munafik. Nah ini salah seorang yang pernah menjadi Perdana Menteri, Buya Muhammad Nasir. Ya. Islam beribadah akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya. Nah, Masyumi dibubarkan tahun 19
65 kalau nggak salah. Atau sebelumnya. Ya. Hudzaifah bin Yaman berkata, orang-orang munafik di masa kalian lebih buruk dibanding masa Rasulullah SAW. Kami bertanya, wahai Abu Abdullah, mengapa demikian? Karena di masa Nabi mereka menyembunyikan nifaknya, munafiknya. Sedangkan di zaman kalian mereka menampakkannya terang-terangan. Zaman Nabi nggak ada yang berani mengatakan saya nggak suka Islam. Umar datang langsung habis dia. Ada seorang munafik datang ke Umar, wahai Umar, tolong adili kami. Ada masalah di antara kami yang belum selesai. Aku berharap engkau akan mengadilinya. Umar bertanya, sudah ke Nabi belum? Sudah. Sebentar. Umar masuk. Dipikir mau ngebantu, rupanya ngambil pedang. Sudah ditetapkan Nabi, kamu masih tidak terima. Itu Umar. Nabi sudah menetapkan, kok kamu datang kepada saya? Sudah, halal darahnya. Umar. Karena Nabi masih hidup. Orang ini kalau Nabi meninggal akan jadi masalah. Kalau Abu Bakar masih sabar. Kalau Umar sudah langsung habis. Sangat masyhur itu. Kalau sudah ada ketetapan dari Nabi, tidak ada lagi jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Nah, orang dulu nggak berani. Hari ini lebih berani yang munafik daripada yang mukmin. Yang mukmin mengatakan wajib hukumnya syariat Islam itu sambil mikir-mikir gini. Sementara orang yang munafik, politik harus dipisah jauh-jauh dari agama. Bikin kepresnya. Perda syariah semua dihapus. Itu bangga sekali bikin kepres kok. Nanti di akhir saya sebut berapa kepres? 3.000 perda. Maaf, berapa perda yang dihapuskan? 3.000 perda. Ya. Yang beberapa waktu lalu mati, Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara. Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara. Itu yang menghapuskan perda-perda syariah. Orang mengatakan husnul khotimah. Karena nggak paham bahwa sesungguhnya dia adalah orang-orang yang dia belum pernah meminta maaf pada kaum muslimin. Maka kita katakan hukumnya ya hukum ketika dia ngomong. Loh, barangkali husnul khotimah. Kalau husnul khotimah dia akan minta maaf. Maafkan kaum muslimin, kami telah menghapus perda syariah. Belum diucapkan, ya sudah. Dihukumi dengan zahirnya. Begitu. Antum pernah mukul orang. Setiap ketemu diam saja. Ya. Yang dipukul itu merasa bahwa orang ini belum pernah minta maaf. Kira-kira boleh nggak dia mengatakan bahwa dia tidak merasa bersalah? Kalau merasa bersalah harusnya minta maaf. Kalau nggak minta maaf berarti nggak merasa bersalah. Nah gitu. Dan kemudian kemenangan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Jadi mereka nggak tahu, nggak meyakini, bahkan benci. Salah satu ciri yang sering kita temukan berada dalam diri orang-orang munafik di sekitar kita adalah mereka merasa senang ketika kaum muslimin mendapatkan musibah dan merasa sedih bila mereka memperoleh kemenangan. Nah, jika kamu memperoleh kebaikan, termasuk kemenangan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi nggak suka, bukan lagi nggak suka, benci malahan. Benci dengan kemenangan Islam. Benci dengan syariat Islam. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, ini juga menguatkan Al-Maidah 51. Ciri pertama orang munafik itu lebih memilih orang kafir dibandingkan orang mukmin. Nah, itu. Apakah mereka mencari kekuatan
kejayaan, kemenangan di sisi orang kafir itu, maka sungguhnya semua kekuatan kejayaan adalah kepunyaan Allah. Salah satunya, ingin Indonesia jaya dengan meninggalkan syariat Islam. Berarti milih yang Islam apa yang kafir? Sistem Islam, sistem kafir? Sistem kafir. Bukan hanya orangnya, orang itu melahirkan sistem, orang melahirkan pemikiran, orang melahirkan konsep. Ketika konsep Islam ditolak, tapi lebih menerima konsepnya orang kafir, itu artinya menjadikan orang kafir sebagai panutan, sebagai pemimpin. Ya. Orangnya nggak ada di sini, tapi konsepnya dipakai. Konsep Islam dihilangkan, itu maknanya munafik. Ya. Loh, tapi yang mimpin orang Islam, iya, tapi konsep kepemimpinannya, konsep pemimpinan bukan Islam. Nah, maknanya begitu. Dan dengan itu mengharapkan kejayaan, mengharapkan kemuliaan. Saya tanya, bangsa ini mengharapkan maju dengan konsep ekonomi apa? Islami atau ribawi? Ribawi. Itu Islam apa bukan? Bukan. Nah, dari ekonomi itu jelas, apalagi selain ekonomi. Nah, orang-orang yang bangga dengan ini, ya sudah diberitahu tetap menolak, maka dia masuk dalam orang munafik. Nah, mengharapkan kejayaan dengan konsep orang kafir. Nah, maka sungguhnya semua kekuatan kejayaan adalah kepunyaan Allah. Jadi kejayaan itu bukan hanya kemenangan tentara saja, kemenangan ekonomi itu hanya dengan ekonomi Islam, begitu. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka masuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Orang munafik itu siapa? Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami bersama kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Nah, jadi lihat siapa yang menang. Kalau orang Islam menang, loh kan, kami kan nolong kamu, gitu loh. Nah, begitu orang kafir yang menang, dia datang ke orang kafir. Loh, kalau bukan karena saya, kalian nggak akan menang, gitu. Nanti dipertegas lagi dengan Al-Maidah 52. Nah, itu. Silakan nanti dibuka. Maka disebut orang munafik itu mudzabdzabin, nggak jelas. Ya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Cirinya apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala yuraun. Kalau sholat malas-malas, tapi kalau pas lagi di syuting semangat. Jadi kalau menjelang pemilu, nah itu baru kelihatan pakai serban semua. Ya. Ukhti Puan Maharani. Ya. Bukti ya. Ikhwit udah. Bukan lagi akhwatnya, udah ikhwit gitu ya. Nah, seperti itu. Menampakkan Islamnya ketika mereka mau merebut hati kaum muslimin. Begitu sudah dapat, tinggalkan. Nah. Nanti silakan dibaca sendiri. Ya. Saya lanjutkan. Ini lebih jelas lagi dalam surat Al-Munafikun dari ayat 1 sampai 4. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui, kami bersaksi bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Jadi gitu, bersumpah mereka. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Ya. Kenapa mendusta? Mendustakan Rasulullah itu juga dusta yang paling besar. Menolak syariat Allah itu dusta yang paling besar. Ya. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Status mereka sebagai orang muslim itu, loh saya kan muslim, gitu loh. Saya sama dengan kalian, begitu. Jadikan sebagai tameng. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari menegakkan syiar-syiar
Allah, dari syariat Allah. Begitu. Tamengnya apa? Loh saya kan muslim kayak kalian. Nah, kalau yang ngomong kayak gitu orang kafir, langsung, wah ini musuh kita. Tapi kalau sama muslim kan, oh dia juga muslim, dia juga kiai haji. Masa ada yang bilang apa namanya, emang sejak kapan babi punya agama? Oh. Orang kayak begini ini, ya, dia nggak bangga dengan Islamnya, minder kalau disebut sebagai orang radikal. Ya. Mereka itu menjadikan, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu di hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak mengerti. Ya. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Pangkatnya, kekayaannya, jabatannya, ya, semua bikin kagum, profesor, doktor, kiai haji. Itu namanya cuma seuprit, jabatannya selang itu. Panjangan gelarnya, doktornya 5 kali coba. Ya, tapi lulusan SMA. Ya. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Maksudnya apa ini? Fisik mereka mengagumkan. Konsep-konsep mereka membuat kita tercengang. Berapa puluh tahun kita ini baru paham bahwa ternyata ekonomi yang mereka terapkan ini membawa pada kehancuran. Selama ini kita berbangga-bangga dengan itu. Ya. Nah kita baru tahu setelah kita ngaji. Berapa juta yang nggak tahu. Yang nggak ngaji. Karena memang konsep mereka mencengangkan, ucapan mereka menakjubkan. Gitu loh. Slogan-slogannya luar biasa. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar, nggak ada manfaatnya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Pertanyaan saya. Di zaman Nabi, di waktu perang Uhud, Nabi membawa 1000 pasukan. Berapa munafiknya? 300. Jadi sepertiga pasukan Nabi itu berisi munafik. Nah kalau kira-kira sekarang, berapa munafiknya? Masa nggak ada sih? Nah, cuma kita nggak berani nyebutnya aja kan. Nah, udah kelihatan yang di atas itu siapa munafiknya. Jangan-jangan nggak ada yang nggak munafik, semuanya munafik. Bedanya di zaman Nabi mereka sembunyi-sembunyi, di zaman kita menampakkan diri, nah, bahkan ngancam-ngancam, ya. Gitu. Logikanya gitu. Di zaman Nabi itu mereka berani menampakkan diri, bahkan mereka bikin masjid tandingan, namanya Masjid Diror. Mereka akan mengadakan kudeta. Itu di zaman Nabi mereka sudah kuat. Ya. Dan itu tidak pernah tidak ada. Dalam sejarah Islam semua mereka penyebab kekalahan kaum muslimin. Coba, kenapa Banten kalah? Karena ada siapa namanya? Sultan Ageng Tirtayasa dikhianati oleh Pangeran Haji. Ya. Siapa yang berkhianat terhadap Diponegoro? Patih, apa namanya itu ya? Ada patihnya. Yang berkhianat itu adalah orang sama kulitnya. Bahkan pasukan Belanda itu Belandanya satu, kenilnya yang lebih banyak, Belanda hitamnya lebih banyak. Nah, itu di mana-mana. Nah, maka hari ini ada enggak? Ya pasti ada. Kekalahan Islam ini diantaranya karena saking banyaknya orang munafik. Itu sejarah mencatat semua. Sejarah mencatat. Ya. Nah ini. Pisahkan antara politik dengan agama. Nah, artinya agama nggak boleh mengatur negara. Politik itu ujungnya apa sih? Ngatur negara. Kalau agama suruh pisahkan, agama nggak boleh ngatur negara. Nah, munafik nggak ini? Siapa yang jawab? Bukan salah ya. Saya nanya. Yang jawab antum ya. Nah. Politik dan agama harus dipisah betul, harus dipisah
betul. Sampai kayak gitu. Padahal agama diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, dia nggak sadar bahwa itu adalah nifak. Tapi bisa jadi dia sadar. Tapi saking pinternya setan. Ya. Adam saja bisa ditipu, apalagi cuma sekedar Pak Joko. Namanya kan Pak Joko ya. Nah, ini sekarang. Buat kami tidak ada namanya perda syariah. Peraturan harus sesuai konstitusi, PDIP tolak perda syariah. Berapa yang dihapus oleh Kepres dan oleh Permen? 3.000 lebih. Nah ini, ikuti jejak PSI, PDIP tegas tolak perda syariah. Berapa jumlahnya? 3.143 perda. Ini perjuangan kaum muslimin lewat parlemen, baik-baik kayak begitu pun mereka tahu bahwa ujungnya adalah syariat Islam. Nah ini orangnya yang ini, Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara. Nah. Akhirnya mati juga kan? Nah. Akhirnya mati juga. Nah. Ya memang dia muslim, disolati dan sebagainya. Ya. Karena memang Nabi pun ketika orang munafik mati, Nabi sudah mau nyolati. Kemudian dilarang, turun ayat. Baru beliau nggak jadi nyolati. Nabi waktu itu mau nyolati, tapi nggak jadi. Ya. Ini terkait konsep khilafah, Menhan waktu itu tahun 2019 berarti Ria Mizat, Ria Kudu, jenderal itu mengatakan itu ajaran sesat dan dilarang di penjuru dunia. Ajaran sesat ya, yang mengatur 14 abad dunia disebut ajaran sesat. Nah, jenderalnya kayak begitu, apalagi kopralnya. Nah, ini disebut orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh. Nah, di mata Allah ini bodoh. Menak Yakut soal rekontekstualisasi fikih, khilafah jadi bencana umat Islam. Nah, karena yang digambarkan khilafah itu perang-perangnya saja. Ya, padahal mungkin perang cuma nggak lebih dari 10, kemakmurannya sampai 14 abad. Ini saya sampaikan agar bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwa orang-orang yang benci seperti ini, kalau takbiran paling kenceng. Padahal kita setiap takbir, ya saya ulangi. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Beda setelah saya jelaskan perasaan di hati Bapak. Kemarin takbirannya hampir kayak nggak ada ruhnya ya. Hari ini ada ruhnya kan. Nah, itu ghirah kita. Dengan takbiran kita yakin suatu hari anak cucu kita akan menang. Begitu. Hari ini memang kondisi kayak begini. Tapi mungkin 100 tahun lagi. Mungkin 200 tahun. Atau mungkin lebih cepat. Allah Maha tahu. Tidak di dunia, di Indonesia. Kan gitu. Pelan-pelan dulu nggak bisa langsung. Mudah-mudahan Allah berikan Islam kemenangan secepat-cepatnya, ya. Dan kita harus yakin. Mohon maaf bila kemudian saya banyak mengulang-ulang, ya, karena mungkin beda waktunya, beda rasa yang kita alami. Ya. Saya merasakan bahwa takbir itu terasa berbeda ketika kita memahami isinya. Ya. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bahkan kalau kalian nggak mau nolong, Allah sendiri yang akan memenangkan Islam. Dan kita akan hancur, ya, dalam keadaan kalah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya kembalikan kepada pembicara. Akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.